Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 10 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus kita alami dan tentunya mendatangkan kebahagiaan buat kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-7, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan dari 2 Tawarik pasal 7, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus, kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami ingin terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang kau maksudkan dalam kitab suci. Roh Kudus memampukan untuk juga kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini kita mau hidup taat kepada Tuhan. Itu menjadi komitmen sebagai seorang Kristen, karena terlebih dahulu kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Kalaupun kita tidak diberkati, kita hanyalah ciptaan, sesungguhnya itu alasan kita harus hidup taat kepada Sang Pencipta. Lebih-lebih kita yang diciptakan sudah mengalami penebusan, sudah mengalami berkat-berkatnya, tidak ada alasan untuk tidak hidup dalam ketaatan. Karena itu sebagai komitmen kita mau terus belajar hidup taat seperti yang Tuhan inginkan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Agus Pras. Kalau di dalam yang ngobrol soal penggajian pegawai negeri. Kalau pegawai negeri dibayar dulu baru bekerja gitu ya. Ya sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dapat berkat dulu dari Tuhan. Baru kita berkarya bagi Tuhan dalam ketaatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana penulis Tawarik juga melukiskan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, Salomo mengalami perjumpaan dengan Allah dalam mimpinya. Ya. Nah ini maksudnya 20 tahun yang lalu pada saat Bait Allah didirikan. Dan ini juga merupakan penceritaan kembali dari penulis Tawarik mengenai kejadian pembangunan Bait Allah masa Salomo. Bukan waktu yang sama ketika Salomo mendirikan Bait Allah. Nah Allah bertanya kepada Salomo, apa yang diinginkan pasti terkabul. Allah melihat betapa Salomo berkenan kepadanya seperti ayahnya, sehingga dia mengizinkan apa yang dimintanya pasti akan dikabulkan. Benar, ketika Salomo menerima apa yang dimintanya, bahkan lebih daripada itu, Tuhan menambahkan banyak berkat kepada Salomo. Pembangunan Bait Allah ya sangat megah, menunjukkan bahwa hikmat, kekayaan, harta benda yang dimiliki oleh Salomo begitu berlimpah ruah, sehingga rumah Allah yang dibangun oleh Salomo dibangun sedemikian megahnya. Setelah seluruh pembangunan selesai, Tuhan menyatakan peneguhan janjinya untuk tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Pernyataan Tuhan itu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan mengatakan, sekarang mataku, mata Tuhan ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini suatu pernyataan Tuhan, merupakan sebuah penegasan yang menguatkan Salomo dan juga umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Israel bukan Tuhan
yang jauh dari umatnya. Ia sangat dekat dengan umat yang dikasihinya. Ia mendengar seruan Israel dan siap menjawab setiap pergumulan doa yang mereka panjatkan. Inilah berkat yang besar bagi mereka yang mau merendahkan hati dan mencari wajah Tuhan. Prinsipnya sama bagi kita umat Allah yang baru. Mari kita senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena Tuhan berkenan hadir di tengah umatnya dan berkenan menjawab setiap permohonan doa dari umatnya. Bagi mereka yang memohon pengampunan akan mendapatkan janji pemulihan dan pembaruan. Tuhan menuntut kesetiaan, Tuhan menuntut juga ketaatan dan kesalehan di dalam kehidupan umatnya. Nah, di sini kita melihat Tuhan memakai figur Daud menjadi satu figur contoh teladan yang patut ditiru oleh raja-raja Israel, termasuk pada masa Salomo sebagai pewaris tahta Daud. Nah, sebagai seorang raja, Salomo terikat perjanjian dengan Tuhan. Karena itu Salomo wajib mematuhi dan menjalankan segala ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Melalui penundukan diri, melalui ketaatan, juga kesetiaan kepada Tuhan, kelangsungan perjanjian antara Tuhan dengan Daud akan dikukuhkan. Jika Salomo berlaku tidak setia ataupun melakukan tindakan yang menjijikkan di mata Tuhan, maka penderitaan dan kutuk menjadi konsekuensi. Janji Tuhan itu pasti, tetapi di balik janjinya ada harga yang harus dibayar dan ada resiko yang akan diterima. Sebab Tuhan tidak dapat dipermainkan oleh siapapun dengan sesuka hatinya. Rasul Paulus pun menegaskan kepada umat perjanjian baru, gereja Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita diberikan satu kepercayaan sebagai umat Allah, dan Allah berkenan hadir di tengah umatnya dan siap memberkatinya, ini menjadi landasan untuk kita mau hidup seturut dengan rancangan dan kehendaknya. Karena jika tidak demikian, maka kita adalah orang-orang yang tersesat. Karena apa? Kita mempermainkan anugerah Tuhan. Kita melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Dan kalau perjanjian lama diterapkan hukuman kutuk, sesungguhnya kutuk di masa sekarang sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menerima kutuk terhadap ketidaktaatan kita. Karena itu sungguh bersyukur kalau kita sudah mengalami berkat yang begitu besar. Kutukan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, menerima murka Bapa terhadap dosa, sehingga kita dibebaskan dari semuanya itu. Seperti Rasul Paulus membuat psikisnya seperti orang berhutang kepada Tuhan, demikian juga kita. Jadikanlah diri kita merasa berhutang kepada Tuhan, sehingga ada satu niat, ada satu perjuangan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dengan cara hidup dalam ketaatan dan tidak bermain-main dengan anugerah Tuhan yang sedemikian besar. Jika ketidaksetiaan itu terjadi pada masa Salomo, maka Tuhan akan mencabut dan membuang orang yang beribadah kepada Allah lain dari hadapannya. Hal itu sudah terjadi, dan penulis Tawarik mengatakan ini semua karena Israel sudah pernah dibuang karena tidak beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan ketika mereka berbalik, bait Allah didirikan. Mengenai cerita Daud dan Salomo, ya, bagaimana mereka hidup dalam ketaatan, itu diceritakan ulang supaya setiap orang Israel yang kembali dari pembuangan hidup seperti Daud, hidup dalam ketaatan. Karena itulah yang mendatangkan berkat bagi umat pilihannya.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dari pembacaan kita hari ini kita senantiasa belajar untuk hidup taat. Memang firman Tuhan ini ditulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya sama, yaitu kita diajar untuk hidup taat, hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati umat yang dikasihinya dengan berkat-berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang dikasihinya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan cara hidup dalam ketaatan. Dan menekan setiap dosa yang ada pada diri kami. Dan menggantikannya dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin.